Hai family, kembali lagi dalam program Open the Door, obrolan penting terkait dunia rehabilitasi. Nah, pada kesempatan kali ini di samping saya telah hadir konselor adiksi Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang bernama Mas Heri Ahmad. Biasanya dipanggil Bro Heri. Halo Bro. Ya, halo Mbak Desi. Nah, tema untuk hari ini adalah hak dan kewajiban klien di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Nah, Mas, ada pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama adalah siapa saja sih yang dikategorikan penyalahguna narkotika? Baik, kalau ditanya siapakah penyalahguna narkotika, kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, itu tertuang dalam pasal 1 angka 15, penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau berlawanan dengan hukum. Oke, kalau legitimasi melawan hukum itu artinya sesuai dengan pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu sendiri, bahwa perbuatan itu adalah berlawanan dengan hukum yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian yang kategori tanpa hak artinya bahwa narkotika itu sendiri di pasal 7 dan 8 Undang-Undang 35 tersebut disampaikan bahwa narkotika itu dibagi dengan 3 kategori, 1, 2, dan 3. Kita ambil contoh kategori 1. Artinya bahwa kategori narkotika golongan 1 adalah narkotika digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan. Nah, ketika orang itu menggunakan tanpa ada legitimasi untuk pengembangan iptek itu, tanpa ada persetujuan dari Kemenkes atas rekomendasi dari BPOM, artinya orang itu tidak punya hak untuk menggunakan narkotika. Berarti ilegal ya, Mas? Betul. Jadi kategorinya tadi menggunakan narkotika melawan hukum atau tanpa hak. Oke, baik. Nah, lalu pertanyaan kedua adalah mengapa sih penyalahguna itu harus direhabilitasi? Kenapa sih seorang penyalahguna itu harus direhabilitasi? Karena yang pertama adalah rehabilitasi adalah salah satu upaya untuk memulihkan si penyalahguna tadi untuk bisa kembali berperan sosial dan pulih. Ya, artinya dengan rehabilitasi itu secara mental, fisik, sosial maupun spiritualnya dia bisa kembali seperti semula. Jadi rehabilitasi adalah salah satu upaya, ya, salah satu upaya untuk memulihkan kembali si penyalahguna atau si pencandu narkotika itu kembali seperti kehidupan sebelumnya. Nah, Mas, ada pertanyaan ketiga ini, apa saja sih hak dan kewajiban para klien di Balai Besar Rehabilitasi BNN? Oke, ketika seorang klien masuk ke Balai Besar, artinya dia mempunyai hak dan kewajibannya. Bicara hak adalah salah satunya, yang pertama bahwa si klien itu akan mendapatkan terapi dan rehabilitasi yang sesuai dengan SOP yang terstandar. Ya. Yang kemudian bahwa si klien itu sendiri akan mendapatkan perawatan, ya, rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang memang sesuai dengan SOP tadi. Selain itu juga klien di Balai Besar itu akan diperlakukan sama tanpa melihat suku, ras, suku maupun agama. Berarti semuanya sama ya, Mas? Betul, ya? ya. Oke. Untuk kewajiban itu sendiri bahwa si klien adalah harus mentaati semua ketentuan, peraturan maupun dan tata tertib yang ada di Balai Besar. Lalu ini pertanyaan terakhir nih, Ya, Mas. baik. Apa sih pesan dari Mas Heri kepada teman-teman yang mungkin di luar tuh masih memiliki masalah dengan ketergantungan narkotika? Baik. Untuk teman-teman di luar yang masih bergelut dengan dunia narkoba, jangan ragu, jangan was-was, jangan khawatir. Ayo kita rehabilitasi. Karena rehabilitasi, satu, kita tidak akan diproses hukum. Yang kedua, rehabilitasi itu gratis. Oke, berarti tadi hasil dari wawancara kita dengan Mas Heri ini ternyata memang setiap orang yang memiliki masalah dengan penyalahgunaan narkotika itu sebetulnya memiliki hak untuk rehabilitasi. Betul. Gitu ya, Mas ya. Dan ternyata rehabilitasi di Balai Besar itu juga gratis ya, Mas. Gratis. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak ya, Mas Heri. Sama-sama, untuk sharing ilmu yang sangat bermanfaat. Dan War on Drugs, Speed Up, Never Let Up.